Selamat berjumpa kembali ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan dengan topik baju atau pakaian takwa. Namun, sebelum masuk ke dalam obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita semua dengan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah kita sadar dan ingat bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri agar tumbuh akhlak mulia dan budi pekerti luhur di dalam hati atau di dalam rasa kita. Mengapa harus diulang? Dimaksudkan agar kita terbiasa melatih tindakan yang akhirnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur membudaya dan tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Mari dibiasakan setiap kita akan melaksanakan ritual keagamaan, apapun agamanya, termasuk mengikuti pengajian dan obrolan kita ini, bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi bila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Oke? Dengan komitmen tersebut, mari kita masuk ke dalam obrolan dengan topik baju atau pakaian takwa. Sudah menjadi suatu kebiasaan setiap orang, khususnya Muslim, bila akan mengawali suatu kegiatan selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan atau atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kita apa sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim? Setiap pejabat, baik yang berkedudukan tinggi hingga rendah, dan masyarakat Muslim pada umumnya sudah akrab mengucapkannya manakala akan melaksanakan tindakan atau pekerjaan. Pertanyaannya, sudahkah kita memahami makna di balik ucapan tadi? Kita umumnya baru mengetahui arti Bismillahirrahmanirrahim
yang telah diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan atau atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu apa sesungguhnya makna Bismillahirrahmanirrahim itu? Bismillahirrahmanirrahim pada hakikatnya merupakan baju atau pakaian bagi orang yang bertakwa dan bersifat batiniah. Jadi, mari dipahami bahwa baju atau pakaian takwa itu merupakan baju atau pakaian yang sangat-sangat indah di hadapan Allah dan tidak tampak mata karena tidak melekat pada badan wadah kita, tetapi tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kita dalam keseharian. Jadi hendaklah tidak berpikiran bahwa pakaian takwa itu berupa baju koko, sarung, surjan, kebaya, kain, peci, blangkon, pakaian ala Timur Tengah, pakaian ala Barat, dan jenis pakaian lainnya. Sama sekali bukan. Itu hanyalah pakaian bagi badan atau wadah kita semata. Karena baju takwa ini bersifat batiniah alias transparan. Jadi apapun jenis warna, corak, dan model pakaian yang dikenakan seseorang tetap akan tampak layaknya pakaian yang dikenakan oleh orang tersebut. Sampai di sini mungkin ada yang merasa heran. Kok aneh dan lucu ya? Wong takwanya saja belum diobrolkan. Kok malah sudah mengobrolkan baju atau pakaiannya? Tidak. Di sini tidak ada yang aneh dan lucu. Tetapi memang sengaja dibuat demikian karena obrolan kita di sini menggunakan metode pembuktian terbalik. Mengapa? Ya karena kata Bismillahirrahmanirrahim sudah sering, bahkan setiap saat seseorang akan mengawali kegiatan diucapkannya. Tetapi kenyataan dalam tindakannya tidak membekas sama sekali di dalam diri si pengucap. Bukankah ini indikasi bahwa orang tadi belum memahami makna batiniah Bismillahirrahmanirrahim? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Ini contoh yang dapat digunakan sebagai gambaran nyata. Meskipun saat mengawali tindakan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tetapi bagi mereka yang sebelumnya senang mengambil barang yang bukan milik atau haknya,
setelah mengucap, ia tetap melakukan perbuatan itu. Mereka yang sebelumnya melakukan korupsi, setelah mengucap, ia masih tetap melakukan korupsi. Apakah kenyataan tersebut mengindikasikan sifat pengasih dalam diri si pengucap Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Mereka sebelumnya senang memfitnah orang. Setelah mengucap, ia tetap melakukan perbuatan memfitnah orang. Mereka yang sebelumnya senang mencela orang, setelah mengucap, ia tetap mencela orang. Mereka yang sebelumnya melakukan perbuatan buruk dan tercela lainnya kepada orang lain, setelah mengucap, ia tetap melakukan perbuatan itu. Apakah kenyataan tersebut mengindikasikan sifat penyayang dalam diri si pengucap Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, maka obrolan tentang baju atau pakaian takwa kita dahulukan. Mengapa? Agar kita mengetahui sejak awal makna batiniahnya. Karena selama ini kita baru mengetahui Bismillahirrahmanirrahim sebatas di pengucapan belaka. Belum sampai penjiwaan. Apa makna batiniah yang terkandung di dalamnya? Dapat diibaratkan pakaian sangat-sangat indah di hadapan Allah sudah dibawa ke sana kemari, tetapi tidak dikenakan sebagaimana mestinya. Karena belum mengetahui makna sesungguhnya, sehingga hanya dianggap sebagai onggokan pakaian yang disampirkan atau ditempatkan di atas pundak saja. Tidak berarti apa-apa. Ini menunjukkan pengetahuan tentang Bismillahirrahmanirrahim hanya sampai di pengucapan si pengucap belaka. Hendaklah disadari dan dipahami bahwa sifat pengasih dan penyayang ini sesungguhnya merupakan kristalisasi atau inti atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh penganut agama, apapun agama dan kepercayaannya. Dari penjelasan ini, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa ada yang teringat dengan apa yang disampaikan para pendakwah, apapun predikat dan sebutannya. Beliau menyampaikan bahwa inti dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian beliau para pendakwah tadi benar adanya. Dan penjelasannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Itulah pembuktiannya.
Jadi mestinya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat dan sadar bahwa kita sudah membiasakan atau membudayakan dalam melaksanakan tindakan, dan kita sudah mengenakan baju atau pakaian takwa sebagaimana mestinya. Karena sifat pengasih dan penyayang ini hakikatnya baju atau hakikat pakaian bagi orang yang bertakwa. Mengawali obrolan dengan baju atau pakaian takwa, mudah-mudahan tidak hanya berhenti di obrolan baju atau pakaian takwa belaka, tetapi dapat memicu dan memacu keinginan kita untuk dapat mengenakan pakaian takwa tersebut. Dan inilah sasaran akhir yang wajib kita capai selaku penganut agama, apapun agama dan kepercayaannya. Dengan mengetahui sasaran akhir, perjalanan kita akan memberikan arah yang jelas, layaknya kompas sebagai panduan dan pijakan menuju ke sasaran pedoman sesuai pedoman hidup yang kita yakini masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, benarkah sifat pengasih dan penyayang merupakan baju atau pakaian takwa? Benar. Ingin bukti? Mari kita buktikan bersama. Al-Quran surat Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan menanamkan ke dalam hatinya rasa kasih sayang. Jadi bisa dipahami, rasa kasih sayang ini akan ditanamkan Allah Tuhan yang Maha Kuasa ke dalam hati orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik. Dan ini yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Untuk membuktikan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik adalah orang yang bertakwa, mari kita mempelajari atau mengaji bersama melalui rasa pangrasa kita. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang akan dijelaskan dalam obrolan kita pada pertemuan berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa, perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan atau Anda semua, sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang beriman yang wajib menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran, serta bukan, sekali lagi, bukan mencari pengakuan dan pengikut, sama sekali tidak.
Jadi bila dalam obrolan ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong dilakukan cross-check terlebih dahulu dengan Al-Qur'annya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Qur'an, kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, ini berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap dan langkahnya seirama dengan saya berpijak di jalan yang lurus menuju sasaran yang sama. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.